Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Negeri Padang. Nama saya Bintang Abimanyu. NIM saya 2007-3032. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Kemudi, Rem, dan Suspensi. Baiklah, langsung saja. Nomor 1. Tuliskan prinsip kerja, nama dan fungsi komponen, cara kerja dan jenis atau tipe, serta analisis gangguan beserta langkah-langkah perbaikannya pada sistem kemudi, lengkapi dengan gambar-gambarnya. Sistem kemudi. Prinsip kerjanya. Jika kita perhatikan, prinsip sistem kemudi adalah dengan memanfaatkan perbandingan jumlah gigi. Ketika setir diputar, batang kemudi akan meneruskan putaran ke steering gear. Putaran pada steering gear lebih banyak daripada putaran steering linkage, sehingga gaya pada steering linkage lebih besar. Maka roda dapat berbelok. Cara kerjanya. Pada saat berbelok, pengemudi memutar setir. Batang kemudi meneruskan putaran ke steering gear. Putaran di dalam steering gear diatur dan diteruskan ke steering linkage, yang kemudian menggerakkan roda sehingga roda berbelok. Nama dan fungsi komponen dari masing-masing jenisnya. 1. Manual steering. Steering wheel atau setir berfungsi sebagai pegangan utama pengemudi untuk mengendalikan roda depan melalui lengan penghubung. Steering column atau poros utama dari setir untuk meneruskan arah putaran dari kemudi ke steering gear. Steering gear atau roda gigi berfungsi untuk mengubah gerak putar setir menjadi gerak belok kiri kanan sesuai dengan arah putar kemudi. Lengan pitman berfungsi sebagai penghubung antara steering gear dengan batang relay. Batang relay atau batang penghubung berfungsi menghubungkan tirut kiri dan kanan. Batang pengikat atau tirut berfungsi menghubungkan lengan roda dengan batang penghubung. Lengan penumpu menunjang batang penghubung dan tirut. Lengan roda atau knuckle arm berfungsi mengendalikan roda sesuai dengan gerak lengan penghubung. 2. Hydraulic power steering pump berfungsi sebagai pompa fluida untuk dialirkan ke seluruh ruangan sistem hidrolik. Pressure tube berfungsi sebagai tabung bertekanan. Rotary control valve berfungsi mengatur aliran fluida yang bertekanan ke hidrolik piston sesuai arah gerak setir. Fluida lines berfungsi mengalirkan fluida dari control valve ke hidrolik piston. Hidrolik piston berfungsi memberikan tekanan untuk arah belok roda sesuai dengan tekanan fluida dari control valve. Pinion gear dan rak memiliki satu kesatuan fungsi, yaitu meneruskan gerak dari steering column ke steering linkage. Tirut berfungsi sebagai penghubung dari steering linkage ke lengan roda. 3. Electric power steering. Steering wheel berfungsi untuk menerima gaya dari tangan pengemudi untuk diteruskan ke roda. Steering column berfungsi untuk meneruskan gaya dari steering wheel ke roda gigi. Torsi sensor berfungsi sebagai sensor putaran gerak setir yang kemudian datanya dikirim ke kontrol modul. Motor elektrik berfungsi membantu putaran setir setelah menerima perintah dari ECU untuk kontrol modul. Analisis gangguan beserta langkah-langkah perbaikannya pada sistem kemudi. 1. Gerak bebas roda kemudi terlalu besar pada saat dikemudikan. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh gerakan bebas atau kelonggaran pada sambungan antara komponen. Gangguan tersebut dapat mempengaruhi kehausan pada komponen, khususnya ban, sehingga sistem kemudi tidak normal. Langkah perbaikannya,
Perbaiki steering column, gunakan BPR untuk melihat batas servis. Ganti bantalan roda yang telah haus, kencangkan gear housing yang longgar. 2. Kendaraan narik ke satu sisi. Penyebab kendaraan narik pada tangan gelindingnya atau rolling resistance yang berada antara roda kiri dan roda kanan. Langkah perbaikannya, mensirkulasikan ban yang haus, tidak rata, menyamakan tekanan ban, mengganti pegas ataupun peredam kejut yang lemah ataupun rusak. 3. Kemudi semi. Disebabkan oleh caster yang terlalu besar, to-in atau to-out yang terlalu besar, atau chamber yang tidak sama. Langkah perbaikannya, balance roda, menyetel gerak bebas roda kurang dari 30 mili, menyetel caster, chamber, to-in, dan to-out. Baiklah, lanjut ke nomor 2. Tuliskan nama definisi dan fungsi komponen utama serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem front wheel alignment. Lengkapi dengan gambarnya. Front wheel alignment. A. Chamber. Chamber adalah derajat kemiringan roda yang bernilai positif, kemiringan bagian atasnya ke arah luar, dan yang bernilai negatif ke arah dalam terhadap garis sumbu vertikal jika kendaraan dilihat dari depan. Chamber berfungsi mencegah kehausan ban sehingga meningkatkan stabilan kendaraan, meningkatkan handling kendaraan. B. Caster. Caster adalah derajat kemiringan steering axis bagian atas ke arah depan atau belakang terhadap garis sumbu vertikal jika dilihat dari samping kendaraan. Caster berfungsi sebagai penstabil roda agar roda tetap berjalan lurus ketika setir dilepas. C. Steering axis inclination. Steering axis adalah garis sumbu tempat roda berputar yang saat berbelok antara bagian atas dari shock absorber upper support bearing sampai lower suspension arm ball joint. Steering axis inclination adalah kemiringan steering axis bagian atas ke arah dalam jika dilihat dari depan. Steering axis inclination berfungsi memiringkan kemudi, mengurangi kemudi menarik ke salah satu sisi, meningkatkan kemampuan mobil berjalan lurus. Kemudian to angle, to in dan to out. To angle adalah jarak bagian depan dan belakang roda antara roda kiri dan kanan jika dilihat dari atas. To angle berfungsi untuk membatalkan chamber. To angle berfungsi untuk membatalkan chamber terus atau dihasilkan pada saat chamber di jalan. Untuk menentukan simetris arah lurus roda dan untuk menentukan kestabilan kendaraan di jalan lurus. D. Wheel angle adalah jarak antara roda kanan dan kiri terhadap titik pusat yang sama kedua roda pada saat membelok. Berfungsi agar saat kendaraan membelok tidak terjadi slip dan dapat membelok dengan lembut. Analisis gangguan beserta langkah perbaikannya. 1. Roda kemudi seakan-akan membanting ke kiri atau ke kanan. Langkah perbaikannya adalah dengan dilaksanakan proses sporing. 2. Ban haus tidak rata. Langkah perbaikannya, dongkrak ban sampai ban menggantung. Goyangkan ban ke kiri dan ke kanan dan ke atas dan ke bawah. Jika ada yang goblak atau oblak, langsung periksa bagian yang oblak pada kaki-kaki mobil, baik itu tirut, ball joint, dan bos sayap, dapat membuat keselarasan roda berubah. Jadi, setelah bagian yang oblak diperbaiki, lakukan sporing untuk kembali menyelaraskan roda. 3. Kemudi tidak stabil, getar saat kecepatan tinggi. Langkah perbaikannya adalah melakukan proses sporing, balancing.
melakukan proses spring balancing, yaitu balancing roda. Karena hal tersebut biasanya disebabkan velg yang tidak sempurna atau ban yang tidak merata. Kemudian nomor 3, tuliskan nama dan fungsi komponen, cara kerja dan jenis atau tipe, serta analisis gangguan beserta langkah perbaikannya pada sistem rem parkir, lengkapi dengan gambarnya. Sistem rem parkir. Nama dan fungsi komponen. 1. Tuas rem berfungsi menghubungkan tenaga dari pengemudi ke mekanisme rem parkir. 2. Lock nut berfungsi mengunci tuas rem saat difungsikan. 3. Locking point berfungsi sebagai penahan lock nut untuk mengunci tuas rem. 4. Kawat kabel berfungsi sebagai penghubung dari tuas rem parkir ke mekanisme rem di bagian roda atau propeller. Pada brake spring berfungsi sebagai penghubung antara penggerak park brake lever dengan kampas rem landing sehingga dapat menekan tromol. Park brake lever berfungsi menghubungkan kawat kabel dengan brake shoes dan menghubungkan gaya tarik menjadi gaya dorong. 7. Adjuster screw berfungsi sebagai penyetel ketinggian rem parkir. 8. Brake shoes berfungsi sebagai bidang gesek sehingga terjadi pengereman. Cara kerja rem parkir. Pada saat tuas rem ditarik, lock nut mengunci terhadap locking point sehingga tuas rem berhenti pada saat posisi menarik. Di samping itu, dalam waktu yang sama, kawat kabel yang terhubung telah menarik park brake lever yang kemudian mengungkit brake shoes sehingga brake shoes menekan tromol dan terjadilah pengereman. Ketika handle atau tuas rem ditarik sedikit lebih kuat dan sambil menekan tombol pada tuas untuk melepas kaitan lock nut, kemudian tuas diturunkan. Pada saat bersamaan, brake shoes kembali ke posisi semula sehingga tidak lagi terjadi pengereman. Analisis gangguan beserta langkah-langkahnya. Ketika tuas rem sudah ditarik aktif, kendaraan masih bergerak. Kemungkinan penyebabnya kampas rem sudah menipis. Langkah perbaikannya adalah dengan mengganti kampas rem. Kendorkan baut roda, dongkrak mobil, lepaskan baut roda, lepaskan tromol, lepaskan kedua pengunci, lepaskan per pembalik, lepaskan tuas rem, ganti kampas rem dengan yang baru, lakukan pemasangan ulang. 2. Tuas rem tangan terlalu tinggi. Kemungkinan penyebabnya selan kurang pas atau kampas rem menipis. Langkah perbaikannya, buka roda belakang, kemudian putar gigi penyetel yang di dekat kampas rem. Biasanya akan terdengar bunyi klik saat diputar penyetel, sepatu rem akan mengembang. 4. Tuliskan prinsip, jenis, nama komponen, dan fungsi komponen, cara kerja, serta analisis gangguan beserta langkah perbaikannya pada sistem rem hidrolik, lengkapi dengan gambarnya. Sistem rem hidrolik. Prinsip kerjanya, pada dasarnya rem hidrolik didasarkan oleh hukum Pascal yang mana kemungkinan kita bisa memberi gaya yang kecil untuk mendapat mengangkat gaya atau beban yang lebih besar. Tentunya dengan perbandingan luas penampangnya, di mana piston master silinder lebih kecil daripada piston pada kaliper. Jenis rem hidrolik. Perbedaannya hanya aktuatornya saja. Ada 2 jenis yang saya ketahui, yaitu disc brake dan rem hidrolik bertipe drum brake atau rem tromol. Nama dan fungsi komponen. 1. Disc brake berfungsi sebagai media penekan oleh kampas rem yang nantinya akan menimbulkan efek pengereman. 2. Kampas rem
berfungsi sebagai penjepit atau penekan putaran piringan saat kendaraan dalam keadaan laju. 3. Brake caliper berfungsi menekan kampas rem yang didapat dari gaya dorong minyak rem. 4. Piston berfungsi untuk bersentuhan langsung dengan kampas rem untuk memberi tekanan yang merata. 5. Piston seal berfungsi untuk mencegah adanya kebocoran pada minyak rem terdapat pada brake caliper. 6. Nipple bleed berfungsi untuk membuang kandungan udara yang tidak sengaja terbawa pada sistem rem hidrolik. 7. Selang hidrolik berfungsi menyalurkan minyak hidrolik bertekanan dari master menuju brake caliper. 8. Booster rem berfungsi membantu meringankan daya tekan dari pedal rem tanpa mengurangi gaya pengereman. 9. Brake caliper bracket berfungsi sebagai tempat terpasangnya brake caliper sehingga tetap berada pada tempatnya dan bisa menahan gaya gesek dari putaran roda terutama pada saat braking. 10. Disc brake oil reservoir berfungsi sebagai tempat menyimpan atau menampung sebuah tabung yang di dalamnya terdapat minyak fluida atau minyak rem cadangan. Cara kerjanya, pada saat pedal rem ditekan, booster rem akan membantu sehingga tekanan pada piston master cylinder lebih besar dan tekanan pada pedal rem terasa empuk. Piston master cylinder yang tertekan akan menekan cairan fluida ke brake caliper melalui selang hidrolik, sehingga terdapat tekanan pada kaliper yang mengakibatkan piston kaliper terdorong dan menekan kampas rem. Ketika kampas rem sudah mencapai titik tekan pada disc brake, maka terjadilah pengereman. Ketika pedal rem dilepas, pegas akan menarik master cylinder atau mendorong master cylinder untuk kembali sehingga piston kaliper juga ikut tertarik karena kevakuman dari piston master cylinder. Analisa gangguan serta langkah perbaikannya. Sedikit contoh saja, satu contoh saja ya. Pedal rem terasa ringan dan ketinggian fluida rem tidak berkurang. Kemudian penyebabnya adalah kebocoran pada sistem rem sehingga udara dapat masuk dalam sistem pengoperasian hidrolik. Langkah perbaikannya, tambahkan fluida rem ke dalam reservoir sesuai spesifikasi mobil. Kemudian lakukan bleeding air atau proses pembuangan udara pada sistem rem hidrolik. 5. Cara kerja penyetelan rem otomatis tipe 1, 2, dan 3. Cara kerja penyetelan rem otomatis pada tipe 1. Untuk melakukan penyetelan rem otomatis pada tipe 1 ini, kita harus melakukan pengereman saat berkendara berjalan mundur. Maka sepatu rem pada nomor 2 keluar dari ashore pin sehingga menarik kabel. Kemudian tuas menarik ke atas menyebabkan penyetelan sepatu tekanannya menjadi besar hingga tekanan pegas kabel tidak dapat menyetel sepatu. Tipe 2. Pada saat rem ditekan, maka sepatu akan membuka ke kiri dan ke kanan dari dudukan plat dan menarik tuas penyetel ke arah panah oleh tuas penyangga. Tuas ini dihubungkan pada sepatu trailing untuk penyetelan. Dalam keadaan biasa, sepatu landing berubah dan hanya gigi pemindah yang terhubung. Dengan demikian, kerenggangan dapat disetel
ke nilai spesifikasinya. Tipe 3. Saat rem parkir bekerja, maka tuas rem tertarik ke kiri. Pada saat bersamaan, tuas rem berputar searah jarum jam, mengelilingi pin daerah sepatu rem terpasang. Memutar adjusting screw. Lanjut nomor 6. Tuliskan cara kerja dan nama komponen serta analisis gangguan beserta langkah perbaikannya pada sistem rem ABS. Lengkapi dengan gambarnya. Sistem ABS, cara kerjanya. 1. ABS control modul membaca putaran dari keempat roda. Saat pedal rem diinjak secara mendadak, ABS control modul menghitung dan mengkalkulasikannya menjadi perintah yang presisi atau tepat untuk keempat roda yang mungkin berbeda putarannya saat berbelok. Perintah dari kontrol modul dikirim ke ABS hydraulic control modul, maksudnya ke ABS hydraulic control valve. Kemudian ABS control valve yang merupakan perangkat pelaksana kekuatan pengereman untuk keempat roda memberikan tekanan sesuai perintah dari ABS control modul, yang mana berasal dari tekanan pedal rem. ABS hydraulic control valve mengirim tekanan secara terputus-putus dengan jarak dan kecepatan putusannya bergantung pada putaran roda dan hasil kalkulasi ABS control modul, sehingga terjadi pengereman yang mengakibatkan roda tidak terkunci sehingga kendaraan tetap bisa dikendalikan dan pengereman menjadi lebih cepat. Nama komponen pada sistem ABS: 1. Kontrol modul, 2. Master cylinder, 3. Modul unit atau ABS hydraulic control valve, 4. Brake booster, 5. Wheel sensor, 6. Gear pulser, 7. Brake disc. Analisis gangguan serta langkah perbaikannya. 1. Kabel sensor rusak atau terputus. Kemungkinan penyebabnya kabel tersangkut atau digigit tikus sampai dengan kesalahan ketika melakukan proses perbaikan di sekitar kaki-kaki, yang mana bisa membuat kabel sensor terjepit tanpa disadari. Langkah perbaikannya: membuka ban, kemudian memeriksa keadaan sensor apakah baik, kemudian dicek kontinuitas kabel sensor. Jika benar terputus, maka lakukan penanganan untuk menyambungnya. Cukup saja, contohnya satu saja ya. Kemudian kita lanjut nomor 7. Tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe, dan cara kerja pada rem tromol beserta langkah perbaikannya. Lengkapi dengan gambarnya. Rem tromol. Nama dan fungsi komponen. Drum brake berfungsi sebagai media gesek pengereman yang berputar sesuai putaran roda. Brake switch berfungsi menekan tromol sehingga menjadi proses pengereman. Silinder roda berfungsi menerima tekanan hidrolik dari master silinder yang kemudian tekanan tersebut digunakan untuk menekan sepatu rem agar terjadi efek pengereman. 4. Atsor berfungsi sebagai tumpuan sepatu rem. 5. Braking plate berfungsi sebagai landasan pada sistem rem tromol, di mana silinder roda, sepatu rem, pegas pengembali sepatu rem terpasang di braking plate. 6. Pegas pemegang sepatu rem berfungsi untuk menahan sepatu rem agar tetap berada di posisinya. Kemudian pegas pengembali sepatu rem berfungsi mengembalikan posisi sepatu rem ke posisi semula setelah pedal rem dilepas. Kemudian unit penyetelan berfungsi untuk menyetel celah rem dengan tromol. Lanjut, jenis rem tromol.
Jenis rem tromol sebagai berikut, yaitu leading and trailing shoes, single leading shoes, two leading shoes, dual fixed cylinder, uniservo, dan dua servo. Cara kerja rem tromol. Pada saat diinjak, maka gaya hidrolik dari master silinder akan disalurkan melalui selang hidrolik menuju masing-masing silinder roda. Tekanan hidrolik tadi akan mendorong piston di dalam silinder roda yang kemudian menekan kampas untuk terbuka lebar sehingga bergesekan dengan tromol yang ikut berputar bersama roda. Gesekan itulah yang mengakibatkan terjadinya pengereman. Analisis gangguan beserta langkah-langkah perbaikannya. Pedal rem terasa berat atau terasa dalam. Langkah perbaikannya, mengganti kampas rem yang sudah menipis. Kemudian perbaiki kebocoran yang mungkin disebabkan oleh seal atau kemudian setel ulang rem. Kemudian timbul bunyi abnormal pada rem. Langkah perbaikannya, buka lalu bersihkan bagian tromol dan kampas rem dan bubut tromol yang kemungkinan sudah tidak rata lagi untuk diratakan kembali. Kemudian pada rem berat tetapi pengereman berkurang. Langkah perbaikannya, lakukan overhaul pada booster rem. Baiklah, cukup itu saja. Terima kasih atas perhatiannya yang telah melihat videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.